Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba buat video tentang membuat kursus ya. Oke, kita langsung aja ini. Oke, login dengan menggunakan akun guru. Kemudian pilih kategori. Oke, saya pilih kategori teknik komputer dan jaringan, kemudian kelas 10. Lalu untuk membuat kursus, klik add new kursus. Selanjutnya nama lengkap kursus akan dimasukkan ini, komputer. Oke, kemudian nama singkat kursus. Oke, kategori kursus sudah sesuai teknik komputer di kelas 10. Keterlihatan kursus tampil, tanggal mulai kursus tanggal 7 jam 7.30. Ini Bapak Ibu bisa menentukan sendiri ya. Kemudian tanggal kursus berakhir kita nonaktifkan. Ini artinya kalau dinonaktifkan ini kursus selama 365 hari. 65 hari, 1 tahun. Lalu keterangan kursus Bapak Ibu boleh tambahkan, boleh tidak ini keterangan kursus. Ini keterangan kursus bisa ditulis tentang kursus yang kita ingin istilahnya jelaskan apa saja aturan-aturannya. Kemudian selanjutnya pilih ringkasan kursus ini untuk menambahkan sampul atau gambar dari kursus tersebut. Oke, upload file. Kita pilih gambar yang sesuai dengan nama kursus kita. Komputer dan jaringan dasar. Oke, ini saja. Lalu upload gambar tersebut. Kemudian format kursus kita menggunakan Taufik ini. Jumlah bagian kita tambahkan 5 saja. Kemudian bagian yang tersembunyi. Oke, langsung ke tampilan. Pemaksaan bahasa kita paksa menggunakan bahasa Indonesia. Force kalender. Oke, jadi Bapak Ibu yang menggunakan kalender itu yang sempat ditanyakan oleh Pak Anta ya kalau tidak salah. Mungkin penambahannya pada force kalender ini. Oke, jadi kalau dipilih Hijri maka akan tampil nanti kalender Hijri ya. Jadi saya memilihnya jangan paksa saja di sini. Kemudian jumlah pembukuan 5. Kemudian tampilan perangkat ke siswa ya. Tampilan laporan aktivitas tidak usah. Berkas unggahan untuk ukuran upload maksimum dalam kursus ini 100 mega. Kemudian oke, kita langsung ke grup mode. Visible kursus artinya grup ini nanti akan bisa dimasuki oleh kelas apa saja. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini pengaturannya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita mengedit ini. Sebelum kita mengedit semua ini,
kita tambahkan peserta terlebih dahulu dengan cara memilih peserta, lalu pilih enroll user, kemudian agar kita sebagai guru tidak memilih satu persatu siswa di sini. Ini di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana manajemen user, dan kita telah membahas di manajemen user itu bagaimana menambahkan cohort. Jadi di sini kita bisa langsung milih cohort kelas, ini berdasarkan kelas. Jadi di TKJ 11.1 misalnya nih sudah terisi siswa-siswa yang kita pilih di video sebelumnya. Oke, saya langsung enroll, select user and cohort. Oke. Lalu misalnya Bapak Ibu ingin juga menambahkan agar siswa bisa mendaftar secara mandiri di kursus ini. Caranya bagaimana? Kita bisa pilih di pengaturan ini, lalu pilih metode pendaftaran. Nah, pada bagian tambah metode ini kita pilih pendaftaran secara mandiri. Kemudian izinkan mendaftar yang telah ada, bisa tidak, artinya yang tidak ada siswa yang kita masukkan secara manual tidak diizinkan lagi. Kemudian bisa juga sebenarnya iya, tapi nanti akan double di sana ya. Kemudian izinkan pendaftaran baru, iya. Kemudian untuk pendaftaran baru maupun yang telah ada, kita aktifkan aja, ini. Kita akan memasukkan kata kunci. Pendaftar yang baru ini akan kita berikan kata kunci. Kata kuncinya adalah komputer jaringan dasar. Komputer jaringan dasar TKJ 10. Oke, ini kata kuncinya pada saat siswa ingin mendaftar ke dalam kursus ini. Kemudian gunakan pendaftaran grup, karena kita belum buat grup ya. Ini maksudnya grup ketika di kelas 10 TKJ itu ada yang dikatakan TKJ 10.1, TKJ 10.2. Jadi di sini kita akan bisa memilah siswa TKJ kelas 10.1 di siswa mana. Oke, kemudian peranan bawaan sebagai siswa, durasi pendaftaran. Untuk durasi pendaftaran kursus ini berapa hari, kita aktifkan ke siswa. Misalnya kita berikan batas waktu 1 minggu ya, 5 hari. Kemudian berikan notifikasi sebelum masa pendaftaran berakhir. Oke, hanya pendaftar, pengguna, dan pendaftar. Ini artinya akan diberikan informasi tentang kapan berakhir kursus itu. Batas notifikasi selama 1 hari aja nih. Jadi sebelum di hari ke-6 itu akan diberikan nanti informasi bahwa batas kursus ini akan segera berakhir. Oke, selanjutnya tanggal mulai, kapan dimulai, aktifkan saja ini. Oke, kita mulai kursus jam 7.30. Jam 7.30. Lalu batas terakhir pendaftaran 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, tanggal berakhir pendaftaran tanggal 12 jam 5.00. Kemudian keluarkan pengguna yang tidak aktif. Oke, kita tidak usah. Kemudian jumlah maksimal pengguna terdaftar. Oke, kita
bisa batasi di sini sebanyak jumlah siswa di kelas tersebut. Anggaplah 30. Kemudian kirim pesan selamat datang. Oke, jadi ketika siswa sudah mendaftar akan menerima pesan selamat bergabung di kelas ini. Oke, selalu membaca setiap informasi dalam kursus atau dalam kurung mata pelajar. Oke. Setelah itu kita tambahkan metode. Oke, jadi nanti kepada siswa semua ya. Kepada siswa yang ingin mendaftar, wajib kita itu memberikan password pendaftaran kepada siswa. Oke, di bagian sini tadi ya. Nah, jadi wajib kita memberikan password ini kepada siswa yang akan mendaftar. Oke, saya kira itu untuk penambahan peserta. Kemudian bagaimana mengelola kursus tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan merencanakan di dalam kursus tersebut kita akan coba masukkan pertama rencana pembelajaran, kemudian memasukkan materi pembelajaran, daftar hadir, penugasan, dan tes atau kuis. Oke, kita mulai dari satu persatu. Untuk mengaktifkan ini supaya bisa langsung diedit secara cepat, pada pengaturan pilih hidupkan mode ubah. Oke, Bapak Ibu bisa menambahkan pengumuman tentang kursus ini. Oke, saya langkahi saja. Kemudian di topik 1 kita ganti menjadi rencana pembelajaran. Oke. Nah, kemudian rencana pembelajaran. Oke, kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas ya. Nah, karena ini sekedar memperlihatkan kepada siswa rencana pembelajaran, maka informasi aktivitas atau sumber daya yang dibutuhkan ya, yang sesuai adalah label ini. Oke, label. Nah, kalau penjelasan yang Bapak Ibu kemarin pertanyaannya Pak Kadir kalau tidak salah siapa ya, dari Polowali. Nah, saya sudah buatkan file ini, silakan Bapak Ibu membacanya, yang sudah saya share ke grup SB e-learning dalam format PDF, silakan Bapak Ibu membacanya. Nah, kemudian saya pilih label lalu tambah. Nah, kemudian di sini kita isikan rencana pembelajaran kita dalam kursus komputer dan jaringan dasar. Oke, pertama rencana pembelajaran merakit PC, mengenal fungsi peralatan komputer. Kemudian kedua, instalasi sistem operasi berbasis GUI dan
atau teks. Lanjut ke nomor 3, instalasi. Ini merakit PC atau merakit komputer ya. Kemudian BIOS, pengenalan, pengaturan BIOS. Kemudian instalasi drive. Oke, ini saja, barangkali Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau menambahkan jika kurang. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke topik 2 ini diubah lagi menjadi materi pembelajaran. Oke, enter setelah itu. Kemudian untuk materi pembelajaran kita tambah sebuah aktivitas ini. Oke, jadi untuk materi pembelajaran yang sesuai di sini bisa menggunakan file, folder, buku, label, page, atau URL. Nah, kita menginginkan page ini supaya kita sebagai guru bisa menyampaikan ke siswa materi. Oke, tambah materi. Kemudian nama atau judul dari page ini atau halaman ini peralatan komponen komputer. Komponen komputer. Deskripsinya ini tentang peralatan komputer. Nah, page ini. Oke, saya ambil dulu di internet ya. Peralatan komputer. Oke. Coba Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini, dipercepat aja ini. Sekedarnya aja. Lanjut lagi. Bapak Ibu bisa menyesuaikan aja. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste ini, sudah memiliki model macam-macam. Oke, sampai di hard disk saja. Oh, masih ada VGA, optical drive, power supply, RAM. Oke, sampai ini sini aja. Tinggal copy paste aja ini Bapak Ibu. Oke. Setelah itu kita langsung simpan dan kembali ke kursus. Oke, hasilnya seperti apa? Kita klik aja nih halaman ini. Komponen. Oke, seperti nanti hasilnya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke topik ketiga. Belum, ini masih kita tambahkan aktivitas yang lain ini selain page ini. Tambahkan sebuah aktivitas atau sebuah daya. Kali ini saya akan coba memasukkan file ini. File. Kemudian tambah. Kemudian nama filenya apa? Misalnya merakit komputer. Deskripsinya boleh diisi, boleh dikosongkan. Kemudian pilih file ya yang sesuai ya tentang perakitan komputer.
ada tidak? Kalau belum ada, disiapkan di sini Bapak Ibu, sebagai contoh aja ini ya. Oke, enggak apa-apa, ini aja. Oke, ini yang saya ingin masukkan adalah file yang berbentuk PDF. Oke, enggak apa-apa Bu. Anggaplah ini modul perakit komputer, open. Lalu upload this file. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Lanjut lagi, bagaimana memasukkan file ini sudah. Memasukkan file sudah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan file yang ingin dimasukkan. Kemudian kita tambah lagi ya. Bagusnya apa ini? URL. Tambah file URL. Kita coba aja. Kemudian nama filenya misalnya tentang instalasi sistem operasi Windows. Nah, supaya siswa bisa langsung menuju ke sebuah link, jadi kita harus persiapkan link yang akan dituju oleh siswa. Saya menggunakan Google Drive saja. Oke, Google Drive. Kemudian saya pilihkan sebuah file, buku mana, buku TKJ. Oke, kemudian sistem operasi. Oke, saya buka aja ini. Lalu ini, link ini yang saya akan kopikan tadi. Saya copy, lalu tempel atau paste ke eksternal URL. Oke. Kemudian saya simpan dan kembali ke kursus. Jadi ketika siswa memilih instalasi sistem operasi, maka dia akan diarahkan ke drive yang sudah. Ada yang salah Bapak Ibu. Oke, kita perbaiki dulu supaya anak-anak kita, siswa-siswa kita langsung bisa mendownload ya. Jadi kita langsung diarahkan ke filenya. Mestinya ini sudah bisa ini. Oke, aku saya back. Mana yang salah ini? Drive. Oke, pilih buku. Lanjut ke. Kok enggak bisa ini? Salin. Oke. Kemudian kita edit tadi ini, hapus aja ini, paste, lalu simpan dan kembali ke kursus. Kita coba sekali lagi, mudah-mudahan ini sudah berhasil. Oke, tepat ya. Kemudian kita sekarang coba diperiksa lagi nih. Mudah-mudahan bisa buka halaman baru. Otomatis batasan akses. Oke, tidak ada nih. Oke. Nah, kemudian pada materi pembelajaran ini kita juga bisa memasukkan video. Jadi sudah berapa langkah ini? Sudah 4 ya.
Sudah 3. Kita tambahkan lagi menggunakan folder. Ini cuman folder ini tempat meletakkan beberapa. Oke, tidak apa-apa, kita coba aja. Folder tambah. Fungsinya ini untuk mengumpulkan nama folder nama folder komputer rakit komputer. Oke, deskripsi, lalu masukkan file ya, file dalam folder tersebut, pilih file. Jadi hampir mirip ini buatan folder di Windows. Oke, ini aja, upload. Oke, kemudian simpan. Oke, ketika ini diklik, kayak oke, mungkin bisa ditambahkan lagi nih buat pengaturan. Kita tambahkan lagi folder, tambah lagi di bagian sini, tambah aja. Oke, file presentasi atau PowerPoint. Oke, kemudian upload, lalu tambah lagi, pilih file, kemudian file video ada tidak, yang kecil aja ini. Oke, oke, ini cari. Oke, jadi ada dalam folder ini ada 3 file. Bapak Ibu bisa menambahkannya lagi. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Jadi seperti ini hasil dari penambahan folder. Oke, Bapak Ibu, kita selanjutnya yang terakhir untuk materi pembelajaran, tambah sebuah aktivitas. Lalu untuk memasukkan video, biasanya kita memilih label ini. Label. Kemudian kita berikan judul, misalnya merakit komputer. Jangan lupa enter. Ini Bapak Ibu bisa memberikan efek ball. Nah, kemudian selanjutnya pilih tanda panah ke bawah aja, ke bawah, lalu pilih HTML. Nah, di bagian HTML ini kita harus cerdas melihat di mana ini. Oke, di bagian sini. Oke, saya enter bagian ini aja. Oke, kemudian pilih video yang mau dimasukkan ke dalam kursus tadi. Nah, kita menggunakan YouTube saja ya, supaya harddisk kita tidak cepat penuh di e-learning itu. Merakit. Sebaiknya Bapak Ibu sudah memiliki video ini di channelnya masing-masing. Oke, anggaplah ini video merakit Bapak Ibu. Oke, saya jalankan aja yang ini. Lalu pilih bagikan. Lalu pilih sematkan atau embed ini. Untuk mengcopy paste. Ini aja yang di copy paste. Di copy. Ctrl C. Kembali ke kursus. Lalu pastikan di bagian antara P. Mudah-mudahan sukses. Oke, sudah sukses. Lalu jangan lupa simpan dan kembali ke kursus. Oke, ini sudah bisa dijalankan ini. Oke, saya ulang lagi ini.
untuk menambahkan video ke dalam materi pembelajaran kita. Tambah sebuah aktivitas, lalu pilih label, kemudian pilih tambah. Selanjutnya jangan lupa berikan judul. Judulnya adalah instalasi sistem operasi Windows. Oke. Nah, sama tadi langkahnya, pilih tanda panah ke bawah ini. Kemudian pilih tombol HTML. Oke, lihat baik-baik Bapak Ibu. Nah, berarti kita akan copy paste lagi di bagian sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih video yang akan dimasukkan. Oke, ini aja, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Halo. Anggaplah ini adalah video menginstalasi. Oke, Ctrl C. Kembali ke kursus, masukkan persis di sini. Kita cek. Oke, sudah sukses. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Durasinya sudah 31 menit Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu tidak terlalu lama menonton videonya. Untuk pembahasan topik, oke, sebelum kita menuju ke video berikutnya ya. Jadi nanti pada bagian tugas dan kuis ini tersendiri juga videonya. Jadi daftar hadir, kita tambahkan daftar hadir dengan cara yang berbeda. Oke, ada dua cara yang saya perlihatkan di video ini. Oke, kita edit dulu pada bagian topik ketiga. Masukkan daftar hadir. Oke, untuk cara yang paling sederhana, tambah aktif sebuah aktivitas. Lalu untuk aktivitas choose ini bisa diberdayakan menjadi sebuah daftar hadir. Oke. Kalau menggunakan versi modul ini yang full, artinya yang tidak dikunci oleh Gnomio, kita bisa menginstalkan pluginnya. Pluginnya itu nama pluginnya adalah Bapak Ibu, saya harus perlihatkan. Kalau ingin menginstall, tapi sayangnya kita tidak bisa menginstal di sini. Nah ini untuk daftar hadir ini Bapak Ibu. Cuman perlu diinstal pluginnya dulu. Nah, berhubung itu tidak disiapkan oleh Gnomio, tidak apa-apa, kita menggunakan choice cara yang berbeda. Tambah. Oke, lalu selanjutnya masukkan daftar hadir untuk absensi, untuk untuk kompetensi dasar, perakit komputer, perakit PC, pertemuan atau tanggal boleh. Pertemuan pertama untuk teks pendahuluan, silakan isi daftar hadir, apalah bahasanya, terserah Bapak Ibu ini. Yang jelas siswanya bisa dimengerti. Lalu limit of number kita aktifkan ini supaya bisa memberikan angka. Bisa hadir, kemudian nilainya kalau hadir 100. Kemudian option selanjutnya pilih tidak hadir, masukkan tidak hadir. Oke, kemudian limitnya 0. Ketersediaan, oke, tidak usah disiapkan ini. Oke, tidak usah juga. Oke, tidak usah ini. Oke, simpan dan kembali ke kursus saja.
Nah, itu simpel sekali cara ya. Kalau ingin melihat hasilnya dari sisi siswa hadir, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di bagian view response berapa siswa yang sudah mencetak. Oke, jadi nanti kalau siswinya Bapak Ibu sudah memilih hadir atau tidak akan muncul di sini. Oke, kemudian apalagi ya, daftar hadir lagi, ada lagi cara yang lain ini. Oke, tambah sumber sebuah aktivitas. Selanjutnya kita akan coba cara lain menggunakan lesson atau pelajaran. Oke. Meskipun ini tidak tepat penggunaannya, tapi tidak apa-apa, bisa dimanfaatkan. Oke, pelajaran. Kemudian tambah. Jadi, kemudian masukkan nama absensi. Ini bisa kita arahkan siswa setelah mengisi daftar hadir, maka siswa diarahkan ke halaman yang lain untuk mendownload file. Nah, format seperti ini yang saya gunakan pada ujian sekolah berbasis e-learning. Kemudian absensi untuk instalasi, merakit kan, instalasi sistem operasi Windows atau merakit PC boleh juga ya, merakit PC pertemuan P2, deskripsinya boleh dikosongkan. Kemudian tampil, oke, biarkan saja seperti itu. Ketersediaan, oke, dapat salah, nilai poin, kemudian nilai maksimum, kategorinya, kita belum buat kategori, nggak apa-apa dulu. Lalu oke, disimpan aja dan kembali ke khusus, mestinya kembali. Oke, pertemuan. Nah, di bagian sini kita akan coba tambahkan pertanyaan, halaman pertanyaan. Oke, pertanyaan kita akan milih pilihan ganda, essay matching. Nah, karena ini jawabannya hadir dan tidak hadir, yang tepat kita pilih adalah di bagian ini, benar salah atau true false. Oke, tambahkan halaman pertanyaan. Oke, kita tidak apa-apa mengulang aja itu tadi, absensi merakit PC pertemuan kedua, isi halaman. Oke, isi halaman ini kita isi, silahkan isi daftar hadir. Selanjutnya kalau jawabannya hadir, ini hadir, kita berikan bold aja. Maka responnya selanjutnya setelah Bapak Ibu, artinya kalau siswa kita mengklik hadir, maka akan diarahkan ke halaman ini. Selanjutnya download materi atau kisi-kisi, misalnya kisi-kisi perakitan komputer, anggaplah seperti itu. Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini. Kemudian kita masukkan linknya ini. Oke, linknya yang kita ingin masukkan. Oke, saya ulang di bagian sini ya. Oke, saya back dulu. Selesai. Back. Saya pilih file baru aja. Apa? Komputer jaringan dasar ini saja yang sudah ada ya. Oke, kemudian saya pilih bagikan, mana bagikan,
Kemudian saya copy linknya. Oke, salin. Anggaplah ini kisi-kisi Bapak Ibu. Kemudian di bagian sini saya supaya link ini aktif, kemudian akan tertuju ke drive ini. Maka di bagian rantai ini, link kita klik aja, kemudian masukkan link yang tadi. Kemudian ketika siswa mengklik, kita bisa siswa kita akan diarahkan ke tab yang baru atau window yang baru di browsernya. Kemudian create link. Oke. Nilai jawaban benar kalau dia menjawab hadir. Halaman selanjutnya, kemudian direspon nilainya 100. Respon yang salah, tidak hadir ini, tidak hadir. Oke. Responnya tidak dapat mendownload materi. Atau kisi-kisi. Oke, gitu aja barangkali. Nilainya 0, simpan halaman. Oke, kita coba ini sekarang. Oke, kita lihat laporannya, belum ada tentu ya. Oke, belum ada. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua, daftar hadir yang kedua. Oke, kita klik ini. Oke, jadi Bapak Ibu silakan isi daftar hadir. Jadi ketika siswa kita memilih hadir lalu submit, maka akan diarahkan ke halaman yang lain. Nah, silakan isi daftar jawaban Anda hadir. Responnya silakan selanjutnya download kisi-kisi perakitan komputer. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Klik aja ini link yang sudah ini. Kita akan diarahkan ke dan membuka window baru. Oke. Mantap, yang ini kan apalagi dipakai di ujian. Oke, barangkali ini dulu yang kita bisa sampaikan di video ini. Di video berikutnya insya Allah kita akan coba bahas tugas dan kuis. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan video ini membantu Bapak Ibu. Kemudian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.